Baik teman-teman, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel Saluku Tunggal yang memberikan informasi menarik tentang Kaweruh, adat dan tata cara spiritualitas Nusantara. Untuk kali ini kami akan membagikan sebuah cara pandang para spiritualis Nusantara terhadap yang lagi marak, yaitu tentang diputuskannya nama ibu kota. Jadi ibu kota kita telah diputus dan diberi nama yaitu Nusantara. Jadi kami ingin berbagi sebenarnya ada cerita apa di balik itu, karena kemarin Menteri Perhubungan Pembangunan Nasional Bappenas, yaitu Pak Suharso Manoarfa, itu telah membahas perencanaan Undang-Undang Ibu Kota Negara, yaitu RUU IIGN, pada Senin 17 bulan 1 2021, sehingga sebelumnya sudah memunculkan nama usulan ibu kota itu bernama Nusantara, tapi belum yakin karena di kemudian waktu itu juga diperkuat oleh Bapak Joko Widodo, jadi Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga menjadi yakin bahwa keputusan ibu kota menjadi nama Nusantara menjadi satu pilihan yang tepat. Dan sebelumnya itu memang banyak usulan-usulan nama ibu kota, jadi ada berbagai usulan cantuman nama tentang mempersiapkan nama ibu kota. Tapi saya tidak lebih dalam pada persoalan. Jadi kami ingin membagikan sehubungan dengan apa ya, kan di dalam ketatanegaraan itu ada politik, ada ekonomi, ada sosial. Saya tidak lebih pada ke sana karena saya lebih ingin membagikan cerita terkait dengan budaya. Jadi ada apa sebenarnya kok ibu kota ini menjadi daya sehingga memperkuat para pemegang amanah, yaitu kepala negara ini, sehingga memutuskan nama Nusantara. Saya lebih pada bukan soal politik, ekonomi, sosialnya, tapi lebih pada ke budaya. Jadi budaya itu ada beberapa hal, ada budaya kesenian, ada seni tari, ada seni lukis, ada seni pahat dan lain sebagainya, tapi lebih pada khusus budaya spiritual. Jadi budaya spiritual. Sebenarnya teman-teman, nama Nusantara ini tidak serta-merta bahwa itu keputusan para pengembang kebijakan, dan mau nggak mau para pimpinan negara ini memang harus memilih yang tepat. Karena yang ingin saya ceritakan bahwa nama Nusantara itu sebelumnya itu sudah diharap-harapkan oleh para spiritualis Nusantara. Jadi terutama teman-teman yang mengemban kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam keyakinannya meyakini bahwa ini sudah menjadi jangkanya leluhur. Jadi pilihan nama Nusantara ini mau nggak mau para pengembang kebijakan ini tidak akan memilih lain nama selain Nusantara, karena energi daya itu sudah diciptakan dan sudah dijangkakan oleh leluhur kita. Bahwa banyak yang ragu sebenarnya sehubungan dengan ada gagasan bahwa Nusantara akan bangkit kembali. Nah, dari segmen itulah banyak para spiritualis
khususnya yang di luar kepercayaan ini meragukan bahwa kebangkitan Nusantara itu hanya omong kosong. Tapi satu tahap sudah tercipta, teman-teman. Jadi dayanya leluhur ini sudah kalau orang Jawa bilang itu leluhur sudah menganjang-pungi bahwa nama Nusantara ini tidak serta-merta memang ada desain politik, sosial, ekonomi. Tidak hanya itu saja, tapi yang paling mendasar adalah daya yang sudah disabdakan, yang sudah dijangkakan oleh leluhur Nusantara, bahwa bangsa kita nanti, negeri kita akan menjadi Nusantara. Jadi tema kebangkitan Nusantara tidak omong kosong. Jadi sudah terwujud hari ini satu tahap terkait dengan nama ibu kota, dan itu sudah menjadi kehendak dari leluhur kita bahwa kelak Nusantara akan bangkit kembali. Dan salah satu perwujudannya adalah nama ibu kota ini yang dipilih oleh penguasa dengan nama Nusantara. Satu tahap masih dalam nama. Nanti kemudian teman-teman meyakini bahwa di tingkat peranatannya, jadi setelah nama ini menjadi Nusantara, sehingga satu tahap kebangkitan Nusantara itu sudah terwujud, kemudian lebih mendalam pada peranatan. Jadi peranatan kembali lagi kepada pranata luhur, yaitu budi pakerti dan lain sebagainya, yang akan kemudian mempengaruhi tentang peranatan sosial, ekonomi, dan politik di Nusantara khususnya. Jadi yang ingin kami tegaskan di sini bahwa kebangkitan Nusantara sudah kami gaungkan sebelum penguasa atau bangsa ini mengambil nama memilih Nusantara. Jadi kami meyakini itu sebagai khususnya ya para spiritualis penghayat Nusantara, bahwa Nusantara akan bangkit kembali, dan sudah satu tahap terwujud hari ini, yaitu nama ibu kota menjadi nama Nusantara. Dan itu tidak dipungkiri, dan beberapa orang yang sering tidak percaya bahwa kebangkitan Nusantara itu adalah sebuah tema yang tabu, tapi konkret hari ini terwujud. Nah, kemudian ke depannya kami meyakini, khususnya teman-teman yang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atas kebangkitan Nusantara ini tidak hanya sekedar nama saja, tapi terkait dengan peranatan dari pranata luhur yang kemudian mengambil sebuah nilai-nilai kebangsaan kita, mengambil sebuah nilai-nilai dari budi pakerti para leluhur kita, bahwa bangsa ini waktu dulu sudah memegang kejayaannya, dan kemudian ada persoalan politik yang berkembang, akhirnya Nusantara ini tergerus dalam perkembangannya. Entah itu ada persoalan persaingan dagang atau entah gimana, nanti teman-teman bisa mengambil referensinya di beberapa sumber. Tapi yang paling saya sampaikan utama pada hari ini, bahwa sudah dimulai satu tahap, bahwa kebangkitan Nusantara sudah dimulai. Tinggal teman-teman yang komunitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tinggal daya yang sudah tersalurkan ini, itu tidak serta-merta kita hanya menunggu, tapi menjemput. Jadi kebangkitan Nusantara harus kita jemput, harus kita dayai. Jadi beberapa video saya sebelumnya yaitu sering mengatakan bahwa kebangkitan Nusantara sudah dimulai dan sudah berjalan. Satu tahap sudah terwujud, yaitu tentang nama ibu kota kita, yaitu Nusantara. Itu teman-teman. Jadi para spiritualis ini sangat gembira mendengar ini. Para spiritualis kepercayaan sangat bungah terhadap berita ini, karena mereka telah berupaya dengan daya yang diciptakan. Jadi melimpahkan daya kepada bangsa kita, sehingga
tema kebangkitan Nusantara bisa terwujud. Itu satu tahap sudah tercapai. Nanti kita akan mendayai kembali bahwa Nusantara akan tetap bangkit di tahap berikutnya, yaitu tentang peranatan, tentang bukti bakerti luhur, tentang peranatan ekonomi, peranatan sosial, peranatan budayanya. Jadi sehingga tema bahwa Nusantara akan menjadi mercusuar dunia bisa menjadi mungkin ketika kita berupaya dan meyakini dan melimpahkan daya yang positif itu. Untuk itu terima kasih teman-teman atas apa yang mendengarkan apa yang kami sampaikan ini. Mudah-mudahan menjadi kaweruh kita bersama, menjadi semangat spiritual kita bersama, sehingga ke depan kebangkitan Nusantara bisa mencapai tahap yang berikutnya. Selain nama, kemudian kita akan beranjak ke peranatan, dan peranatan tentang penataan ekonomi, sosial, politik, dan budayanya. Terima kasih, itu saja yang bisa kami bagikan. Mugi keparingan sabda rahayu, boten ngantos wonten sambikala winten rencana. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.